Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam Bayi dan Bapak Ibu serta hadirin semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk berada pada malam hari ini, dan dimana melakukan sharing yang dengan kami juga di sini masih belajar. Menyinggung terkait apa yang sudah disampaikan di berita bahwa cemas adalah suatu hal yang wajar. Namun di sini ketika kita pikirkan bagaimana sih seseorang itu yang disebut bahwa dia itu sehat secara mental. Menurut survei dari WHO yang telah saya baca, ada 4 definisi yang menyatakan bahwa seseorang itu dapat sehat secara mental. Yang pertama, apakah seseorang itu dapat mengenali dirinya lebih dalam, karena dimana saat ini banyak remaja bahkan anak-anak maupun sudah dewasa juga yang mempertanyakan bagaimana sih dirinya itu untuk berkembang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, apakah seseorang itu dapat menghadapi sebuah stres atau permasalahan-permasalahan yang datang pada kehidupannya. Nah, ini juga salah satu hal yang termasuk ke dalam seseorang itu dapat disebut sehat secara mental apabila dia bisa menghadapi stres tersebut. Kemudian yang ketiga, apakah dia produktif untuk melakukan sebuah kegiatan, pekerjaan, atau bahkan aktivitas-aktivitas. Karena juga kesehatan mental ini nantinya akan bersinggungan secara tidak langsung berkaitan dengan kegiatan apa yang dia lakukan. Kemudian yang keempat, kontribusi apa yang sebenarnya dapat kita berikan untuk lingkungan sekitar kita. Tentunya kesehatan mental ini juga akan berpengaruh pada lingkungan yang ada di sekitar kita. Saya punya satu contoh cerita. Saya 12 tahun, kebetulan hidup saya sangat bersinggungan berkaitan dengan mental health. Satu tren yang ada saat ini yaitu bernama emotional dumping, yang dimana ini sebuah kondisi seseorang itu dapat mengungkapkan emosi atau rasa yang dimiliki, namun rasa ini yang diungkapkan itu nanti akan memberi sebuah pengaruh kepada seseorang orang yang diajak bicara. Bisa aja pengaruh negatif maupun pengaruh positif. Nah, menurut survei yang telah saya lakukan, saya baca-baca di mana emotional dumping ini juga salah satunya dapat menyebabkan adanya kecemasan, kekhawatiran, trauma, bahkan ini juga bisa menjadi bunuh diri. Ada sebuah keluarga di mana keluarga ini katakanlah memiliki salah satu dari keluarganya memiliki sakit di mental yang dimana harus dibawa ke psikiater, psikologis. Nah, adanya sebuah kejadian ini, apakah ini tidak memberikan dampak bagi keluarganya? Tentunya ini akan berpengaruh sekali bagi keluarganya. Dimana dalam hal ini juga anak, karena yang memiliki kebetulan yang sakit adalah orang tua. Nah, anak ini nantinya akan terpengaruh terhadap apa yang orang tuanya sampaikan. Walaupun dalam tanda kutip ini yang saya ketahui apa yang orang tuanya sampaikan bisa aja masih di bawah batas kesadarannya. Seperti salah satu penyakit bipolar, dan dimana ini juga bipolar memiliki sebuah penyebab yang penyebabnya belum tentu kita ketahui apa saja, karena apapun yang sakit ini ketika kambuh, hal apapun nanti bisa menjadi sebuah penyebab walaupun itu hanya sebatas sebuah tersinggung atau bahkan minta tolong namun tidak ada respon yang dihargai. Nah, dalam sebuah kasus ini anak tersebut juga memiliki sakit yang sama dengan orang tuanya berkaitan dengan emotional dumping ini tadinya yang diluapkan ke anak tersebut, sehingga memunculkan sebuah kekhawatiran hingga di dalam hal ini juga hampir ada terjadi sebuah bunuh diri karena rasa trauma maupun tekanan yang dimiliki oleh anak tersebut. Lantas, beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan, tentunya psikiater bisa menjadi sebuah solusi, psikolog bisa menjadi solusi. Namun dalam hal ini hingga saat ini yang saya ketahui, hingga saat ini pun hal tersebut masih belum terpecahkan masalah apa yang sebenarnya dapat menjadi sebuah penyebab utamanya. Karena ketika dibawa konsultan pun hal yang berulang-ulang kali setiap sakit itu kambuh itu pasti bakal terjadi lagi tanpa adanya sebuah solusi yang pasti yang bisa ditawarkan. Kemudian berkaitan dengan kecemasan ketika tadi Veronica juga menyampaikan mengenai overthinking, ya overthinking juga bisa menjadi sebuah salah satu hal adanya sebuah kecemasan. Kemudian media sosial yang dimana
media sosial menjadi salah satu hal utama selain keluarga yang dapat mempengaruhi adanya sebuah kecemasan. Karena melalui media sosial juga kita bisa melihat seperti di Instagram, Facebook, TikTok maupun uploadan status WhatsApp dan lain sebagainya itu adanya sebuah tren-tren yang dimana tren ini bisa menjadi hal yang seharusnya baik malah menjadi hal yang tidak baik karena adanya sebuah istilah FOMO atau ikut-ikutan. Nah dalam hal ini juga sebenarnya kecemasan ini muncul tidak melalui hal yang besar, namun hal sekecil apapun itu bisa muncul menjadi sebuah kecemasan. Lantas, menurut sumber yang saya baca juga, sekarang sudah banyak sebuah aplikasi-aplikasi yang menawarkan adanya bimbingan secara teknis, di mana nanti di dalam aplikasi tersebut kita juga ada sebuah komunitas maupun kelompok-kelompok yang dimana itu mengarahkan kita yang awalnya kita memiliki sebuah traumatik atau memiliki sebuah mental health, mental down ataupun sebagainya, itu dalam situ terdapat sebuah pengarahan untuk menjadikan dirinya itu lebih produktif sehingga dia gimana caranya dia bisa melawan sebuah rasa trauma atau rasa takut itu yang telah dia alami. Seperti salah satunya bisa diluapkan juga oleh salah satu teman saya, yaitu meluapkan sebuah emotional dumping ini melalui hobinya. Seperti kita juga bisa meluapkan itu melalui mengikuti sebuah seminar atau kajian yang berkaitan dengan apa sih tema yang sebenarnya berkaitan dengan dirinya. Kemudian kita juga bisa meluapkan melalui olahraga ataupun hobi-hobi lain yang kita miliki. Lantas yang muda yang cemas salah siapa ini sebenarnya bagaimana dan mengapa mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.